Selamat datang di video dari Rahmat Ardiansah. Kali ini saya akan membagi satu tips upgrade untuk laptop X45C. Nah, jadi laptop ini dari tahun 2013 sampai sekarang, untuk bisa menjalankan software kemudian Windows yang terbaru itu harus di-upgrade. Mau tidak mau kita harus mengupgrade part-part dari yang ada di sini. Dan apabila kalian masih memakai dan wajib untuk dibersihkan, wajib untuk diganti thermal pastanya. Oke, langsung saja. Yang akan saya upgrade di sini adalah yang pertama ada RAM, dan yang kedua ada SSD, dan kemudian dibersihkan sama thermal pasta. Namun di sini saya tidak akan bongkar, saya cuma masang RAM ini saja sambil saya jelaskan beberapa hal mengenai upgrade dari X45C ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, untuk mengupgrade RAM, jadi salah satu komponen yang saya upgrade itu adalah RAM-nya. Untuk RAM sendiri di bawaan X45C ini sebenarnya sudah ada RAM 2 GB, namun menurut saya masih kurang untuk menjalankan software-software yang baru, dan kita mau tidak mau harus mengupgrade tambahan RAM. Untuk X45C ini ada satu slot RAM upgrade, satu slot RAM yang onboard. Artinya dia tidak bisa dicopot kalau onboard. Onboardnya sendiri 2 GB, sedangkan yang removable yang bisa dicopot dipasang itu ada satu slot RAM, dan maksimal di situsnya itu 8 GB. Namun situs dari X45C ini dia menyebutkan maksimal RAM dari satu laptop ini adalah 8 GB. Jadi kalau sudah ada 2 GB mau ke 8 GB itu nggak bisa. Tidak ada RAM dengan jumlah 6 GB, itu nggak ada satu keping. Adanya 2, 4, 8. Maka mau tidak mau, kalau kita mau memaksimalkan, cari RAM-nya yang 4 GB saja. Jadi nanti ada 2 plus 4. Nah, kalau dari orang-orang IT biasanya nggak merekomendasikan ya. Cuma karena saya sepengalaman saya sendiri, ini sudah saya upgrade ke 4 GB, 2 plus 4, jadi 6 GB, berjalan dengan lancar. Ketika kalian mau membeli RAM SODIMM ini, kalian harus cari SODIMM yang pas, dengan tipe yang pas. Nanti kalau tidak pas, maka akan buang-buang uang saja. Nah, karena nanti akan terjadi blue screen atau tidak bisa masuk ke Windows-nya. Nah, untuk RAM dari X45C ini saya dulu sebelum beli itu baca-baca di Kaskus. Ini ada satu thread-nya di Kaskus. Bentar, saya fokuskan. Oke. Di sini di thread Kaskus tersebut saya membaca bahwa onboardnya memang 2 GB dan bisa di-upgrade ke 4 GB. Untuk tipe RAM-nya sendiri, kalian cari RAM yang DDR3 dengan tipe 133/1600 MHz. Itu di Shopee banyak yang jual dengan tipe SODIMM. SODIMM itu yang kecil seperti ini. Kalau RAM yang PC kan lebih panjang. Maka kalian kalau cari pakai keyword saja RAM X45C, cari yang 4 GB. Nah, nanti baru bisa di upgrade. Oke, untuk pemasangannya ini sudah saya buka ya. Sudah saya buka, jadi sudah saya copot skrupnya. Saya tinggal buka saja. Nah, ini tinggal digeser kalau sudah dicopot skrupnya. Di sini kalian bisa lihat, ini adalah RAM onboardnya. Ini tidak bisa dicopot, maka mau tidak mau kita mengupgrade-nya apa yang sudah disediakan, yaitu satu slotnya saja. Nah, oke, ini saya pasang.
Oke, ketika kalian masang slot dari RAM ini, jangan lupa suaranya sampai keluar suara cetek. Nah, ini ditekan saja, kiri dulu bisa. Nah, baru kanannya, baru nanti ditekan dikit. Nah, nanti akan masuk, dan ini sudah terpasang dengan baik. Kemudian kita tes untuk menyalakan laptopnya. Oh iya, sebelumnya di sini juga ada harddisk. Bagian samping ini harddisk. Kalau kalian ingin memaksimalkannya, jangan pakai harddisk untuk tahun-tahun sekarang. Sudah harus menggunakan SSD. Nah, nanti sangat berpengaruh banget. Oke, jadi laptop ini sebenarnya sudah saya setting seperti semi PC. Maksudnya apa? Maksudnya ini sudah saya pasangkan ke monitor, sama saya tambah mouse eksternal, sama saya tambah keyboard sendiri. Jadi fungsinya sudah mirip seperti komputer ya, cuma karena ini pakainya laptop, jadi secara daya itu lebih irit menurut saya. Nah, ini saya sudah pakai Windows 11. Windows 11 karena RAM-nya sudah saya upgrade ke 6 GB, maka tipe bitnya sudah saya ganti dari 32 bit ke 64 bit. Kenapa pakai 64? Karena di tipe 32 bit itu maksimal penggunaan RAM hanya bisa mendeteksi 2 GB. Misal kita pakai 4 GB, maka tidak akan terdeteksi. Terdeteksinya cuma 2 GB saja. Maka untuk mensiasati kita harus upgrade ke 64 bit. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah Windows 11. Dan di sini kalau kita tetap pakai harddisk biasa, maka mau tidak mau lemot. Nah, kemungkinan besarnya adalah lemot. Ketika update dia lemot, ketika kita mengerjakan sesuatu prosesnya nggak bisa terlalu cepat. Kalau kalian masih pakai harddisk, maka saran saya pakai Windows 7, karena Windows 7 masih bersahabat dengan harddisk, walaupun kalau kebutuhan sekarang harusnya sudah SSD semua. Oke, selain RAM, kemudian harddisk, saya tambahi SSD. Jadi untuk SSD-nya sendiri, kalian pakai SSD untuk kan ada harddisk sendiri ya, harddisk dari X45C ini 320 GB. 320 GB itu kalian tetap pakai. Kemudian untuk SSD-nya itu jadikan tempat CD-ROM, kalian buat menjadi SSD dengan cara ditambahkan yang namanya SSD caddy. Nah, saya perlihatkan. Jadi ini bagian samping ini sudah tidak CD-ROM lagi. Ini sudah saya ganti dengan caddy dan kemudian saya masukkan ke SSD. Untuk SSD-nya sendiri saya gunakan untuk drive C. Nah, oke, nah jadi di laptop saya ini, fokus. Oke, di sini ada C, D, E, kemudian ada F juga. C, lokal disk C ini saya gunakan untuk SSD, dan kemudian D, E, F ini saya gunakan hard disk. Kenapa C untuk SSD? Karena SSD itu lebih cepat kalau ditaruh di sistem operasi. Untuk penyimpanan saya pakainya HDD 320 bawaan dari laptop si X45C.
Oke, saya sudah pindah ke versi tampilan komputer saya. Jadi untuk mengupgrade lagi di laptop saya selain RAM, kemudian ada SSD, kemudian yang pernah saya upgrade juga, thermal pastanya. Jadi pastanya kalian ganti. Laptop saya beli 2013 sampai sekarang dan kemudian baru sekitar, setahun kemarin itu saya ganti. Alasannya kenapa? Alasannya adalah laptop saya panas. Nah, laptop saya panas, kemudian sekalian saja saya belikan SSD sama caddy, kemudian saya ganti pastanya sekalian dibersihkan. SSD dulu saya beli sekitar 200 ribuan karena harganya belum naik sebelum pandemi. Kemudian saya belikan caddy, saya minta bongkarkan ke tukang servis. Jadi tidak saya beli beli saya di servisan langsung saya minta, "Pasang ini pasang ini pasang ini," enggak. Saya beli part-part-nya sendiri, kemudian saya ke tukang servis cuman jasanya saja. Jasa thermal pastanya sekalian bersih-bersih, sekalian masangkan SSD-nya. Nah, itu jauh lebih irit daripada kalian meminta tolong untuk dibelikan semua part-part-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah ngaruh diganti thermal pasta dan kemudian dibersihkan untuk kinerjanya? Sangat pengaruh. Karena laptop itu sudah berumur, kalian memakainya dengan, apa namanya, segala software, dengan segala kerjaan bertahun-tahun, maka harus diganti thermal pasta. Kemudian selain itu, saya juga mengganti casing-nya. Nah, casing saya karena sudah bertahun-tahun di engselnya itu retak, maka saya harus mengganti casing-nya. Untuk casing sendiri saya beli bekas di grup Facebook Gudang Spare Part Laptop kalau nggak salah. Jadi kalau kalian, ingin membelinya silahkan cari di grup tersebut. Saya beli bekas kalau nggak salah dulu itu beli 150 ribu. Jadi cuman bagian tulangnya saja yang saya beli, bagian atas sama bawah, kemudian saya ganti. Ternyata pas saya beli itu bukan X45C, melainkan X45U yang terpakai cuman bagian atasnya saja, bodi bawahnya itu nggak cocok ternyata. Tapi nggak masalah karena bagian bawah saya masih kokoh dan bagian atasnya yang retak. Nah, itu saya ganti yang atasnya. Jadi kira-kira seperti itu saja ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen. Ini pengalaman saya sendiri, X45C masih sangat recommended untuk digunakan karena laptop Core i3 masih bisa melibas Windows-Windows yang terbaru kalau di-upgrade. Nah, dengan syarat di-upgrade. Di-upgrade RAM, di-upgrade SSD, dikasih thermal pasta, kemudian, gunakan OS yang terbaru dan 64 bit. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di komen di bawah. Oke, terima kasih.